Beredar video seorang supir truk meninggal dunia dalam mobil saat hendak mengantarkan singkong petani ke pabrik. Kejadian itu terjadi di sekitar pabrik tapioka SPM 2, Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Senin 17 Maret 2025. Dimintai pendapatnya atas fenomena itu, Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Ahmad Basuki menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya fenomena ini terjadi lantaran polemik singkong antara petani dan pengusaha tak kunjung usai. Terkait singkong di Lampung, dia menyampaikan sejauh ini belum ada kepastian dan Pansus Tata Niaga Singkong masih terus diperpanjang. Dia berharap persoalan singkong di Lampung dapat segera teratasi sehingga polemik-polemik seperti ini tak terjadi lagi. Yang pertama, kami turut prihatin ya untuk atas meninggalnya salah satu sopir ya yang membawa singkong ke pabrik yang sampai informasinya antri 3 hari sampai meninggal dunia dan sebagainya, kelelahan dan sebagainya di bulan Ramadan ini. Ya, terkait dengan persoalan singkong, Pansus sampai hari ini terus masih memformulasikan karena memang ini agak sedikit lumayan polemik gitu ya soal singkong ini. Jadi keputusan menteri sampai hari ini tidak diikuti. Terus kemudian yang jelaskan ini sedang menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran. Kebutuhan petani terkait dengan Lebaran ini kan cukup tinggi, sementara salah satu aset mereka, penghasil mereka adalah singkong yang hari ini belum bisa dicabut karena banyak pabrik yang tutup. Pabrik yang tutup belum buka, kalaupun ada yang buka juga masih buka tutup dan harganya juga masih jauh dari kesepakatan yang sudah diusulkan sebelumnya. Jadi ya kita masih terus memformulasikan skenario-skenarionya karena juga masyarakat sebagian sudah jenuh juga. Ada informasi dari kawan-kawan di daerah juga, petani sudah mulai mengalihkan tanamnya, lahannya untuk nanam jagung dan mungkin sawit, padi dan sebagainya, cetak sawah dan sebagainya. Ya, saya pikir itu biar kita tidak ketergantungan dengan menanam singkong yang sampai hari ini harganya juga belum jelas. Mungkin lebih baik nanam jagung atau nanam padi yang ini komoditas yang dilindungi oleh pemerintahan Pak Prabowo, yang harus dibeli 6.500 untuk padi, 5.500 untuk jagung. Saya pikir lebih menarik itu ketimbang kita nanam singkong yang sampai hari ini kejadiannya seperti itu. Oke. Nah, sementara perjalanan Pansus sendiri informasinya bakal diparipurnakan kapan ini, Ketua? Permohonan perpanjangan sudah dilayangkan oleh pimpinan Pansus. Informasi terakhir kan sudah dilayangkan. Dan terkait dengan penjadwalannya kapan paripurna, ya kita lagi menunggu informasi juga dari pimpinan Pansus ini sampai kapan ini akan difinalisasi. Oke. Masih dari hasil RDP terakhir kan katanya harga singkong ini mau diramu dulu antara Pansus. Tadi saya nggak ikut ya, tapi kayaknya perlu. Saya kasih contoh di Sumsel, Sumatera Selatan itu, tapi beda komoditas ya. Kalau di sana komoditasnya itu sawit. Terkait dengan harga TBS, harga tandan buah segar sawit, itu ada timnya, tim terpadu penentuan harga, baik itu dari Pemprov Sumsel, terus kemudian asosiasi pabrik CPO, terus kemudian asosiasi dan koperasi
Koperasi Petani Kelapa Sawit itu setiap 2 minggu sekali kumpul, difasilitasi oleh Pemprov melalui tim terpadu itu untuk menentukan harga sawit 2 mingguan. Alhamdulillah berjalan. Jadi kalau ini bisa bisa dilakukan di Lampung untuk komoditas singkong ini, saya pikir ini menjadi menarik. Jadi nanti Pansus salah satu rekomendasinya itu membentuk tim terpadu untuk menentukan harga secara update. Jadi semua dilibatkan, asosiasi petani, terus kemudian asosiasi pabrik tapioka dan pemerintah daerah tentunya. Oke.